Seluruh keluarga Wen berlumur darah. Nona, Aku menyaksikan sahabat mati di pelukanku. orang tua dan saudara roboh di bawah pedang. Pembantaian kejam terhadap keluarga ini. Semua karena 5 tahun lalu. Menyelamatkan si pembawa malapetaka. Nona, serigala tidak bisa dijinakkan. Siapa tidak tahu orang bab? Sangat suka beraksi garang. Dia seperti serigala yang gak tahu balas budi. Kenapa Anda justru memilih dia? Aku punya cara biar serigala kecil ini tunduk sama aku. Xiao Cui, bayar uangnya. Waktu itu, aku masih muda dan keras kepala. Serigala juga nggak lebih dari mangsa yang akan aku jinakkan. Berlutut dan layani aku. Kamu sangat sombong. Nggak ada yang bisa bikin kamu berlutut. Diam, ini adalah hukuman. Sekarang, berlututlah. Merangkak ke atas sini. Tidak kusangka, serigala memang sulit dijinakkan. Aning, Aning. Ah, berani menyamar sebagai diriku, aku akan membasmi mereka semua hingga tak tersisa. Siap. Yining. Syukurlah kau masih hidup. Yining, kali ini aku pasti akan melindungimu sepenuhnya. Kurang ajar. Kamu, seorang budak, berani menyinggung nona keluargaku. Nona, Xiao Cui. Ini Xiao Cui dari 5 tahun lalu. Serigala dari 5 tahun lalu. Apa mungkin Tuhan mengasihaniku dan membiarkan aku terlahir kembali? Bagus sekali, pukul yang bagus, memang pukul yang bagus. Yining, dia ingin membunuhku. Kenapa? Itu mata yang menipu. Xiao Cui, bayar. Bawa dia baik-baik. Kembali ke rumah.
Gigi putih sekali, memang bukan tampang budak biasa. Aning. Dasar anak serigala sial, harus panggil aku apa? Nona kecil. Salah lagi. Panggil Tuan. Aku bukan membeli budak. Tapi hidupmu. Aning, jangan mendekat. Apa yang kau lakukan padaku? Ini adalah jimat rahasia. Ah, Tuan. Nona, walau orang utara ini ganas, aku sudah menanam jimat rahasia dalam tubuhnya. Jika kamu terluka, dia juga akan terluka. Jika ada bahaya, budak ini akan melindungimu. Dengan mengorbankan nyawanya sekalipun. Para pedagang budak yang jahat. Ini bukan jimat ibu anak sebenarnya, melainkan gu simbiosis. Kalau aku bunuh anak serigala, aku juga tidak bisa. Sulit sekali bisa hidup lagi. Baiklah, tadi aku hanya ingin menguji kemampuanmu. Sekarang ikut aku, biar kulihat lebih jelas. Identitas anak serigala diragukan, aku tidak bisa membunuhnya. Biarkan dia sementara tetap di sini. Lihat hubungan dia dengan pembunuh kasus pemusnahan keluarga Wen. Aku dengar budak yang dibeli dari kandang 8 sisi selalu setia pada tuan mereka. Kupikir kamu sama seperti mereka, bukan? Iya, Tuan. Baiklah, nanti kamu ikut aku ke suatu tempat. Apapun yang aku suruh kamu lakukan, lakukan saja. Tidak bisa. Bahkan obat tabib pun tidak membantu. Aku nggak bisa memutuskan ikatan simbiosis ini dengan si serigala kecil. Sepertinya aku harus cari cara lain. Aku masih bisa terus coba obatnya. Demi kamu. Sikap ini ke aku beda dari kehidupan sebelumnya. Apa dia juga terlahir kembali? Dan dia salah paham, mengira aku yang membunuh keluarga Wen. Kalau begitu, aku harus lebih menyembunyikan identitasku dan cari tahu siapa yang sebenarnya merugikan keluarga Wen. Biarkan si pelaku mendapat balasan setimpal. Suruh kamu coba obat malah marah. Aku enggak, kok. Gawat, Nona. Nona, Tuan mengalami kecelakaan. Aning. Ayah, ibu. Kenapa tiba-tiba menangis?
Apa ini karena kamu tahu Pangeran Mahkota ingin membatalkan pertunangan? Pangeran Mahkota membatalkan pertunangan, kan? Di kehidupan sebelumnya, aku bertunangan dengan Pangeran Mahkota. Tapi dia percaya fitnah, menganggapku kasar. Dia memaksa membatalkan pertunangan, bahkan membuat ayah jadi bahan tertawaan di istana. Ya, sudahlah, sudahlah. Keluarga Wen kita tidak butuh bergantung pada siapapun. Ayah kokoh seperti batu. Kalau kamu nggak mau menikah, nggak usah. Ayah di sini untukmu. Ayah, kalau dulu jadi permaisuri putra mahkota, keluarga Wen pasti dilindungi pengawal kerajaan. Tidak ada yang berani menyentuh keluarga Wen. Ayah dan ibu memikirkan aku harus berbakti. Menin de J. Mereka Semuride. Ayah, ibu, aku tahu cara membuat putra mahkota berubah pikiran. Nona, wewangian, siang Ninglu, dipakai wanita penghibur untuk menggoda pria. Bagaimana bisa seorang wanita terhormat seperti Anda memakai hal seperti itu? Asalkan bisa membuat pria jatuh cinta, kenapa tidak? Saya mau belajar semuanya. Kenapa? Bajingan. Siapa yang suruh kamu masuk? Harumnya daun pandan. Kenapa pakai ini? Pergi. Ini bukan urusanmu. Demi Pangeran Mahkota, kamu sampai segitunya. Saya ingat pembantaian keluarga Wen. 3 bulan sebelumnya. Putra mahkota naik tahta menjadi kaisar. Jika dia sandaran keluarga Wen mungkin bisa terhindar dari bencana. Orang-orang bawa anak serigala ini. Masukkan ke penjara bawah tanah. Jaga baik-baik. Baiklah. Lepaskan. Jalan. Nona, ada apa? Mandikan aku. Saya ingin memasuki istana. Perdana Menteri Wen, pejabat veteran yang mengabdi pada 3 kaisar. Perjanjian pernikahan itu didirikan oleh mendiang kaisar. Sekarang kamu telah memutuskan pertunangan. Anda membuat saya mengundurkan. Bagaimana menghadapi pejabat kerajaan berkumpul? Putramu tidak peduli, tidak mau menikahi wanita barbar dari perbatasan Anda. Nona keluarga Wen tiba. Hamba menemui Yang Mulia. Pangeran Mahkota. Hamba datang hanya ingin memberitahu Yang Mulia dan Pangeran Mahkota, tidak perlu khawatir. Resah. Yang Mulia Pangeran Mahkota, beri waktu 3 jam. Jika 3 jam gagal ubah pandangan Pangeran Mahkota, hamba bersedia batalkan pertunangan. Dan tidak akan mencemarkan baik Pangeran Mahkota. Aku yakin, dalam 1 jam saja, sifat kasarmu akan terlihat, tidak bisa berpura-pura lagi. Dia. Sepertinya tidak seburuk yang dikabarkan.
wanita kasar dari utara. Kudengar putra mahkota ingin batalkan langsung usaha terakhir yang sia-sia. Dengan kualitas seperti itu, berani-beraninya mendekati putra mahkota. Sulinglong, di kehidupan sebelumnya, kau membuatku malu di depan umum, jadi bahan tertawaan keluarga-keluarga besar di ibu kota. Sejak itu, pangeran semakin membenciku. Kali ini, berani kamu main licik lagi. Mimpi saja. Aduh. Kakao balau. Apa-apaan ini? Hormat kami kepada yang mulia pangeran. Itu nona dari keluarga berani-beraninya bertingkah di depan. Mohon pangeran menghukumnya dengan tegas. Aku melihat Dayang ceroboh. Sepantasnya diberi hukuman mati. Ampuni hamba, yang mulia putra mahkota. Yang mulia, ini salah hamba sendiri. Tolong jangan salahkan orang lain. Baik. Akan kuturuti permintaanmu. Cu. Dingin sekali. Nona. Ini kan istana, bagaimana dia bisa masuk? Siapa kamu? Berani beraninya menius up ke pesta kerayan. Yang mulia, dia adalah pelayan keluargaku. Orang ini terlihat cukup familiar. Kalau dia pelayan keluarga Nona Wen, begini melanggar aturan. Bagaimana harus dihukum? Bagaimana kalau kita potong kedua kakinya? Sebagai peringatan untuk yang lain. Tidak tepat, yang mulia begitu murah hati. Berhenti. Berani sekali kalian berlaku kasar pada pangeran ketujuh. Kapan istana memiliki pangeran ketujuh? Kenapa tidak pernah mendengar soal ini? Saat kecil, pangeran ketujuh hilang di perbatasan utara. Yang mulia mencarinya bertahun-tahun. Sampai berhasil memastikan identitas pangeran ketujuh. Jadi dia pangeran ketujuh dari dinasti ini? Tadi aku buruk memperlakukannya. Lagi pukul dan marahi dia. Pangeran ketujuh, tenang. Hamba dulu tidak tahu identitas pangeran ketujuh. Mohon pangeran ketujuh untuk menghukum hamba. Kamu tak perlu memberi salam padaku. Ternyata adik ketujuhku jatuh hati pada nona keluarga Wen ini. Betul. Aku dan Nona Wen sudah memiliki perjanjian pernikahan. Dia adalah calon istriku yang sah. Adik ketujuhku ini, bagaimana bisa menerima salammu? Menurut silsilah, dia seharusnya memanggilmu kakak ipar permaisuri. Selamat putra mahkota menemukan kerabat dekat. Hamba dengar putra mahkota ahli catur. Hamba siapkan papan catur besok. Untuk menghibur putra mahkota Anda. Baik. Kalau begitu, silakan. Ini adalah sesuatu yang, Babak pertama. konon katanya, memecahkan formasi Bisa melihat arah kebijakan dunia. Mohon pangeran bermain dengan bidah hitam.
Dia memegang bidak putih, awalnya sudah terkepung. Tapi tetap bisa menemukan jalan keluar. Sebaliknya, bidak hitamku, yang awalnya unggul, ternyata... Sudahlah. Aku menyerah. Nona Wen memang lebih unggul. Kalau putra mahkota tulus mengalah, apakah berarti meremehkan caturku? Jika Nona Wen merasa aku sengaja mengalah, 3 hari lagi. Kita tanding lagi. Bagus. Umpan akhirnya dimakan juga. Yang mulia. Pangeran ketujuh, apa yang sedang kau lakukan? Kau mau menikah dengan putra mahkota? Kenapa? Di kehidupan sebelumnya, Wen Yining tidak peduli pada putra mahkota. Tapi sekarang, ada apa dengannya? Putra mahkota adalah naga sejati di dunia, ingin menikah dengannya, bukankah itu hal yang wajar? Uang. Kedudukan. Apa yang bisa diberikan putra mahkota, aku juga bisa Lepaskan aku. Aku perintahkan kamu lepaskan. Aku ingin bersama siapa? Apa hubungannya denganmu? Kamu itu siapa? Tidak masalah, aku punya banyak waktu. Benarkah? Wanita ini tidak sederhana. Adik ketujuh begitu jatuh cinta padanya. Jika membiarkan mereka bekerja sama, tak lama lagi istana akan sulit dikendalikan. Seseorang, cepat, Pangeran ketujuh melecehkanku. Lepaskan. tolong. Aku ini calon putri mahkota. Jangan sentuh dia. Kenapa tidak boleh? Lepaskan aku. 3 hari lagi, dia akan jadi putri mahkota yang resmi menikah denganku. Kalau saja adik ketujuh berani punya pikiran melampaui batas, kubuat kau hancur selamanya. Tangkap dia yang tak tahu aturan. Berani menghina kakak iparnya yang... Masukkan dia ke penjara istana. Pernikahanku dengan putra mahkota tak boleh diganggu siapapun. Kau hanya milikku saja. Ning, aku tidak terburu-buru. Naga mengibarkan panji, kereta Phoenix Melayu. Memikul beratnya tradisi, ku ingin melamar putri keluarga Anda. Bersama Negara, Mangormati Langi dan Bumi, Matahari dan Bulan. Gunung dan Sengge Turu Manjadi Saksi. Kedua, menghormati langit dan bumi, dengan kemurahan hati raja. Kaisar dan permaisuri penuh kasih. Kebajikan dan keharmonisant abadi. Bagus sekali, bagus sekali. Upacara selesai. Selama kepada Yang Mulia dan Putra Mahkota. Keinginan aku tercapai. Ayah, aku sudah menjadi permaisuri putra mahkota. Keluarga Wen kini kerabat kerajaan. Tak ada seorang pun berani. Tunggu dulu. Adik ketujuh tidak boleh membawa pedang dekat kaisar. Hari ini adalah hari pernikahanku. Penampilanmu seperti ini kurang pantas, kan? Ki Heng, hari ini adalah hari pernikahan kakakmu. Kenapa kamu berdandan seperti prajurit di istana? Apa maksudmu? Ayah Kaisar, kalau bukan hari pernikahan kakak, aku bisa bertindak semaunya, kan? Adik ketujuh, kau. Kakak kaisar. Tahta dan wanita, semua milikku.
Kalau kamu pintar, berikan dengan ikhlas. Aku bisa jamin tubuhmu utuh. Wei Qiheng, kamu. Wei Qiheng, lepaskan aku. Percaya tidak kalau aku bunuh kamu. Yining, sejak aku memutuskan untuk menikahimu, dunia ini tidak ada pria lain yang bisa mendapatkanmu di kehidupan sebelumnya. Sekarang, tetap sama. Wei Qiheng, kalau mati jangan bawa aku. Yang mulia, wanita ini tidak bersalah. Adik ketujuh, cukup. Kamu benar-benar kurang ajar. Yining, jangan bahas soal mati. Kita semua akan baik-baik saja. Kakak. Kalian berdua, demi seorang wanita, jadi tidak akur. Tampaknya demi kestabilan negeri ini. Aku harus menghukum mati Wen Yining. Ampun, Yang Mulia. Ayahanda, jika ayahanda menghukum Nona Wen, biarkan aku yang melakukannya. Apa maksudmu, putraku? Ayahanda, dulu demi menyelamatkanku dari tangan pedagang manusia, Yining mengorbankan nyawanya sendiri. Dan bersedia mati bersamaku. Dan sekarang pun ia tetap begitu. Jika ayahanda bersikeras membunuh Nona Wen, maka anak juga tak bisa terus hidup. Oh, kau pernah menyelamatkan pangeran ketujuh. Mengapa tidak memberitahu Yang Mulia, selama bertahun-tahun Qiheng menghilang? Dia telah banyak menderita. Aku akan mengganti semua penderitaannya. Dan menjamin dia hidup nyaman dan tanpa kekhawatiran di masa depan. Tapi Nona Wen sudah dijanjikan kepada Ciyuan. Ini. Ayahanda, pernikahan dengan Nona Wen atas perintah Anda, cap tinta merah. Namun sekarang, adik ketujuh begitu lancang, tidak menghormati Anda. Apakah Anda benar-benar masih ingin terus membelanya? Yang Mulia, hamba tua ada hal ingin melapor. Ibu kandung Pangeran Mahkota wafat 3 tahun lalu, Pangeran masih berkabung namun sudah berani menikah. Ini adalah dosa besar karena tidak menghormati. Ayahanda, anak sadar salah. Anak akan segera membatalkan pernikahan. Mohon ayahanda ampunilah nyawa anak. Dulu aku tahu ayahanda lebih menyayangi Wei Qiheng. Tidak menyangka sampai segini. Lihatlah, lihatlah, inilah pria yang ayahanda pilih. Ayahanda, Nona Wen masuk istana dengan tandu besar. Demi menjaga nama baik Nona Wen, mohon ayahanda mengaruniakan pernikahan saya dengan putri keluarga Wen. Yang Mulia, urusan pernikahan bagaimana bisa dijadikan lucon seperti ini? Apa maksudmu, Wen Aiking? Apakah kau menganggap putra ketujuhku tidak layak untuk putrimu? Seiya tidak berani. Tidak tepat. Tanpa perlindungan putra mahkota, ayah tidak bisa lagi menyinggung Yang Mulia. Yang Mulia, jangan marah. Ayahku tak bermaksud begitu. Dengan pernikahan yang dianugerahkan oleh Yang Mulia, saya akan sangat bersyukur. Yining, apakah kamu benar-benar bersedia? Ya. Mulai sekarang, Ning adalah milikku. Siapapun yang berani membicarakannya di belakang, akan langsung aku habisi.
Ning, sakit sekali ya? Aku keluar, tidak mau melihatmu lagi. Kamu sama sekali tidak tahu, menikah dengan pangeran bagi aku itu berarti apa. Kamu cuma tahu memaksakan kehendakmu sendiri, lalu merasa terharu sendiri. Ning, kita sudah menjadi suami istri. Katakan apa yang kamu inginkan, aku pasti akan memberikan semuanya untukmu. Ning, ini adalah harta karun dari kerajaan Ryukyu. Biar aku bantu pasangkan. Singkirkan semuanya. Pergi sana. Apa kamu mau, putri mahkota, ratu? Aning, bilang saja, apa yang kamu inginkan. Aku bisa berikan semuanya. Kenapa kamu nggak bisa melepaskan aku? Aning, semua yang aku lakukan, demi membantu kamu. Aning sama sekali nggak paham. Aku sudah merencanakan segalanya Aku akan menyingkirkan yang merugikan keluarga Wen dan menjagamu selamanya. Demi aku, kau pikir aku tidak tahu apa yang kau inginkan? Ayo, nenek sudah mengajarkanku semuanya. Bersama denganku, apa kau merasa begitu menderita dan tidak rela? Kenapa? Untuk menikahimu. Aku boleh melakukan apa saja, tapi tidak dengan cara rendah. Ayah Kaisar menghadiahkanku izin memilih barang berharga di istana, aku langsung memilih jepit ini. Karena ini cocok untukmu. Tapi aku tidak suka. Kamu akan suka. Aku akan membuatmu suka dengan tulus. Sebelum itu, aku tak akan menyentuhmu. Main tarik ulur hanya untuk menarik simpatiku. Dengan kekuasaan Pangeran Ketujuh tidak bisa melawannya. Kalau tidak, keluarga Wen akan terdampak. Dia tertarik padaku. Aku hanya bisa menenang, lalu mencari kesempatan yang tepat untuk pergi. Baginda memihak pada adik Ketujuh. Posisi putra mahkota ini harus kuserahkan. Yang mulia, bagaimana jika seperti sebelumnya di perbatasan utara, terhadap pangeran ketujuh itu? Habisi saja. Tidak boleh. Bertindak gegabah hanya akan membawa bencana. Aku lihat permaisuri ketujuh, sebelumnya tampaknya punya perasaan pada putra mahkota. Bagaimana kalau? Wen Yining. Bagaimana aku bisa melupakannya? Sebagai permaisuri kerajaan, hadiah dari Pangeran Ketujuh seharusnya Anda terima dan berterima kasih atas anugerah itu. Aning. Ayah, Ibu. Ninger, Camus qu'il y a tant curu.
Apakah Pangeran Ketujuh tidak memperlakukanmu dengan baik? Tidak, aku hanya selalu memikirkan ayah dan ibu saja. Sebenarnya, aku dan ayahmu datang untuk membawamu pergi. Pergi? Iya, ayahmu sudah menyuap penjaga. Quitta per JC40. Quitta per JC40. Tunggu sebentar. Oning. Orangnya Wei Qiheng di sekitarku. Sekarang pergi belum saatnya. Ayah, ibu, kalian pergilah dulu. Wei Qiheng, apalagi trik yang kau mainkan? Ini permainan catur yang terakhir kali belum selesai. Kita sekarang berbeda, tapi permainan yang belum selesai pasti menyisakan penyesalan. Bolehkan aku meminta Nona Wen untuk menyelesaikan kegelisahanku ini? Baiklah. Nona Wen tampak ragu untuk melangkah. Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu. Tapi Pangeran Ketujuh dia? Putra mahkota, kamu sudah melewati batas. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu kunjungi. Pangeran Ketujuh, kamu salah paham. Di sini angin terlalu kencang. Permaisuri, kamu sedang tidak sehat, seharusnya kamu istirahat di dalam. Wei Qiheng. Seorang wanita saja bisa membuatmu hilang kendali seperti ini. Aning. Ingatlah, aku adalah suamimu, dan kamu harus menghormati itu. Tugas istrimu. Kamu bilang tidak akan memaksaku. Perintah raja sulit ditolak, ayahku bertanya. Kapan perutmu menunjukkan tanda-tanda? Aku datang ingin memberi kejutan untukmu. Dulu apapun yang kuberikan, tidak ada yang kau sukai. Yang ini. Pasti kamu suka. Ini adalah kartu izin bebas masuk luar istana dan wilayah kerajaan. Bawalah ini, dan temui Tuan Wen. Hanya ingin kamu berjanji padaku. Jangan gunakan ini untuk melarikan diri. Anggur keharmonisan. Bunga teratai menangis membawa wangi embun. Jadi ini maksud tidak akan memaksa. Ini semua bukan milikku. Putri Pangeran, Semua ini adalah hadiah dari Sri Baginda. jika kamu tidak menggunakannya, bukankah itu berarti mengecewakan niat baik Sri Baginda? Paman, bawa barang ini kembali. Besok, aku akan langsung melapor pada Ayahanda Kaisar. Barang pemberian kerajaan, bagaimana mungkin bisa dikembalikan? Pangeran Ketujuh,
Kaisar sangat menggantungkan harapannya padamu. Jika permaisuri tidak bisa segera melahirkan keturunan, nanti kerajaan ini akan diwariskan kepada siapa? Baiklah. Aku akan minum saja. Aning. Karena titah Baginda sudah disampaikan. Hamba akan segera melapor. Kamu. Sebelum alkohol sepenuhnya terserap, aku bantu kamu muntah. Itu bisa kurangi efek obatnya. Aku merasa panas. Aning, aku akan ambil obat penawar sekarang. Jangan. Bukankah kamu adalah obatku? Aning. Bukalah matamu dan lihat jelas siapa aku. Aku khawatir, di matamu sekarang, aku bahkan dianggap pangeran. Pangeran? Kau, serigala kecil, bagaimana bisa jadi pangeran? Aning. Kata, serigala kecil, yang kau ucapkan. Benar-benar terdengar bagus. Aning. Buka matamu lebar-lebar lagi, lihat baik-baik siapa aku. Aning. Cepat, katakan padaku, siapa aku. Bicara. Anak serigala. Kamu menggigitku. Ningku tersayang. Saat marah. Kamu cantik dalam kemurkaan. Namun dengan penampilanmu sekarang. Di dunia ini. Tak ada yang bisa menandingimu. Aku bersumpah. Aku pasti akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Tapi aku tahu, suatu hari aku akan terluka olehmu. Menyakiti keluarga Wen. Aku akan mendengarkanmu. Apapun yang kau minta, itu yang akan aku lakukan. Kemudian, lindungi keluarga Wen. Ah Ning. Tidak akan. Sejak pertama kali melihat ekspresi marahmu itu. Aku sudah tahu. Kamu sama seperti aku. Kita sama-sama terlahir kembali. Pelaku yang melukai keluarga Wen bukan aku. Hanya saja, aku terus mencari tahu siapa pelakunya. Begitu kabar itu terbukti, aku bisa menyelamatkan keluarga Wen. Aning. Reinkarnasiku. Hanya untukmu. Bersabarlah sedikit lagi. Cari dalang sebenarnya, maka kamu akan mengerti semua yang kulakukan. Aku ingin kamu menikah denganku dengan penuh keikhlasan. Anak serigala. Yang mulia. Hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Demi menyenangkan permaisuri pangeran, Anda makan di ruang baca lagi? Jangan banyak bicara, langsung atur saja.
Duduklah, mari makan bersama. Silakan makan. Ini hadiah untuk ulang tahunmu. Juga terima kasih. Karena semalam kamu tidak mengambil kesempatan buruk. Coba makan daging ini. Hari ini pengawal rahasia akan menyerahkan informasi tentang orang yang diam-diam menyerang keluarga Wen. Aning. Aku hampir bisa memenuhi keinginanmu. Berita mendadak. Yang Mulia, Pesan yang Anda perintahkan sudah tiba. Boleh pergi. Beck. Ini. Yang Mulia, apa ini? Yang Mulia, apa ini? Anning. Pangeran ketujuh, terima titah. Orang ayah juga ada di sini, jangan bicara keras-keras. Hamba membawa titah dari Baginda Raja. Untuk menambah umur panjang Tuan Muda. Tuan, Silakan. Mari kita pergi. Semoga Pangeran ketujuh panjang umur dan sejahtera selalu. silakan. Terima kasih semuanya. Sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri ulang tahunku malam ini. Ayah mertua, kita minum bersama. Silakan, Tuan Wen. Yang Mulia, aku punya satu hadiah untukmu. Aku akan turun dulu untuk mempersiapkannya. Aning. Saya di sini. Yang Mulia, kamu suka? Suka. Semua yang kamu berikan, aku suka. Sebenarnya, aku juga punya sesuatu untukmu. Yaitu, Tidak perlu, Yang Mulia. Aku tidak mau apa yang kau berikan. Ning. Tuan Wen, mari kita minum. Baik, baik, ayo ayo. Cari. Jangan biarkan satu orang pun lolos. Temukan istri pangeran.
Cari. Seperti yang kamu bilang. Sikap putra mahkota terhadap keluarga Wen. Itu ayah. Pemahaman dan kendali putra mahkota atas Wen melebihi perkiraan kita. Rencananya terlalu besar, terlalu banyak yang terlibat. Keluarga Wen mungkin target berikutnya. Kita harus segera tinggalkan ibu kota. Tapi Pangeran Ketujuh terus mengejar kamu. Bisakah kita benar-benar melarikan diri dengan aman? Wei Qiheng tidak perlu dikhawatirkan. Dia memang suka padaku. Jadi kelemahannya ada di tanganku. Berhenti. Lepaskan orang tuaku. Aku akan ikut dengan... Kau pikir aku masih akan percaya omong kosongmu? Apa kau tahu? Setelah aku hidup kembali, aku memberikan segalanya untukmu. Termasuk nyawaku. Pembunuh yang memusnahkan keluarga Wen. Aku akan membantumu mencari tahu. Kau ingin melindungi keluarga Wen, aku akan melindungimu. Aning. Di matamu, apakah yang kulakukan masih belum cukup? Dengan kekuatannya Wei, Mengapa harus melawan kubu Pangeran Mahkota? Sejak dulu, perebutan tahta selalu kejam. keluarga Wen kalau terlibat konflik, hasilnya pasti tidak akan baik. Tapi aku tidak suka. Kamu harus suka. Aku akan kabur. Tidak mungkin mengurungku selamanya. Aku menemukan kesempatan sekecil apapun. Aku akan menjauh darimu. Kalau begitu, aku akan buat kamu tahu. Apakah aku benar-benar bisa mengurungmu? Kalau memang itu yang kamu mau. Ya sudah, coba lakukan. Aku sudah bilang padamu. Sebelum kamu benar-benar jatuh cinta padaku, aku tidak akan menyentuhmu sedikit pun. Cintamu. Apakah mengurungku di tempat tidur? Setelah semuanya selesai, aku akan melepaskan rantai ini. Semuanya sudah terlambat. Pangeran menganggap keluarga Wen sekutu. Keluarga Wen harus menjauh dari Kyoto. Hanya begitu bisa menghilangkan keraguan putra mahkota. Ternyata kau sudah lama tahu. Putra mahkota berencana jahat terhadap keluarga Wen. Wei Qiheng. Aku bukan orang bodoh. Kau terus mengatakan semuanya demi aku. Tapi malam ini, kau menghentikan keluarga Wen. Karena aku tahu. Kau terus menghindar. Tidak akan membiarkan keluarga Wen berakhir baik. Kamu tahu nggak? Di jalan keluar kota pasti ada pembunuh yang menunggu. Cara mengundurkan diri dan hidup menyepi. Di kehidupan sebelumnya, Tuan Wen sudah mencoba. Iya, Setelah aku lahir kembali, langsung berhubungan dengan orang-orang lama, hanya untuk menemukan dalang di balik semuanya. Pesan yang datang. Langsung menunjuk ke pavilion naga tersembunyi. dikendalikan oleh kaisar dan putra mahkota, In Longge. Kau mungkin selalu berpikir, aku hanya berusaha merebut posisi putra mahkota. Aning. Hari ini akan kujelaskan pertarunganku dengan kakakku.
Aku ingin menjadi putra mahkota. Merebut dokumen Inlongge untuk melindungi keluarga Wen. Karena wanita yang dinikahi oleh kakakku adalah satu-satunya wanita yang ada di hatiku. Kamu. Aku akan beri semua padamu. Tapi jangan pernah pergi lagi. Apa yang kamu lakukan? Benar-benar putri kesayangan Tuan Wen. Tulisan yang begitu sulit dimengerti, hanya beberapa kata bisa langsung menunjuk inti masalah. Kenapa? Kamu sedang membantuku. Kamu berjuang untuk gelar putra mahkota demi melindungi keluarga Wen. Secara moral dan logis aku seharusnya membantu kamu. Jangan bergerak. Aku terlalu lelah, biarkan aku memelukmu sebentar untuk beristirahat. Kalau lepaskan aku, kamu tidak akan lelah lagi. Wei Qi Heng, lepaskan ayah dan ibuku. Aku tidak akan pergi. Terakhir kali, kamu juga menipuku seperti ini. Apa ini artinya kamu tidak akan pernah mempercayaiku lagi seumur hidup? Situasi sudah dijelaskan. Malam kejadian waktu kalian keluar kota, diketahui pembunuh. Dan mereka sudah menyiapkan jebakan di luar kota. Untuk menyelamatkan nyawa berdua. Aku hanya bisa melindungi kalian sementara dengan alasan menahan kalian. Mungkin bisa menginterogasi si pembunuh. Para pembunuh itu langsung bunuh diri dengan racun saat ditemukan. Tidak ada yang tersisa hidup. Apa? Tapi, kalian tidak perlu khawatir. Saya menunjuk penjaga rahasia untuk menjaga sepanjang hari. Tidak akan membiarkan kalian terluka sedikit pun. Pangeran ketujuh. Apakah ingin mendapatkan sesuatu dari saya? Memaksa dua orang tua? Aku tidak serendah itu. Aku hanya tahu, Aning sepenuh hati untuk kalian. Aku ingin dia mulai sekarang. Tidak lagi terluka. Ini kesalahan saya. Saya salah mengira Pangeran ketujuh. Kalau tidak mendengarnya sendiri. Saya tidak pernah menyangka bahwa Pangeran ketujuh begitu tulus kepada putri saya. Itu belum cukup. Aku ingin bertanya kepada kalian, apa yang harus aku lakukan agar Aning mengerti? Bahwa aku benar-benar tulus mencintainya? Aku punya hadiah untukmu.
Aku tidak suka perhiasan itu. Apa ini? Apa ini? Ini adalah token untuk memerintah pasukan rahasia. Tuan Wen bilang, mencintaimu berarti memberimu kebebasan. Jadi, kamu bebas. Ayah Raja, Departemen Keuangan aku kelola. Bertahun-tahun aku bekerja keras tanpa kesalahan. Mengapa ayah menyerahkan departemen itu kepada adik ketujuh yang baru kembali? Itu tidak benar. Ayahanda. Ini adalah buku catatan yang telah anak Anda susun selama bertahun-tahun, memperbaiki kekurangan dan kesalahan. Putra mahkota berani berkata tidak ada kesalahan sedikit pun. Ini jelas-jelas adalah dosa terhadap raja. Kamu menjebakku. Kakap. Putra mahkota. Catatan ini sudah kulihat sebelumnya. Kamu pikir semua yang dilakukan. Bisakah menipu semua orang? Pergi dari sini. Putra mahkota ini makin tak bisa diandalkan. Sepertinya, aku harus berpikir ulang. Siapa yang pantas menerima tonggak kekuasaan ini? Ayahanda. Hamba percaya ayahanda pasti punya keputusan bijak. Kamu tidak menolak, ya? Bagus. Hanya saja, Siaki. Aku memang punya niat menjadikanmu penerus. Tapi masalahnya adalah putri mahkota. Sendirian itu sepi. Apakah putraku perlu meramaikan istana? Ayahanda. Orang yang anak Anda cinta. Hanya Wen Yining seorang. Apakah istri putra mahkota selama ini selalu orang yang mereka cintai? Aku sudah memikirkannya untukmu. Di perjamuan istana, Putri Jenderal Besar Hu Wei, Shen King akan kujadikan permaisurimu. Dengan dukungan keluarga Shen, tak ada yang berani menentangmu jadi putra mahkota. Ayahanda. Anak ini tak berminat pada Shen King. Mohon ayahanda mencabut perintahnya. Jadi yang kau inginkan adalah tahta putra mahkota? Atau hanya gadis dari keluarga Wen? Angkat jelas. Kenapa dengan yang mulia? Tidak apa-apa. Nanti apapun ayahanda katakan. Ingatlah, aku tidak setuju. Jamuan istana ini hanya untuk minum saja. Kurang sedikit lagi. Seseorang datang. Panggil. Tari.
Bagus. Nyayan penuh semangat terdengar jelas. Tarian ringan seperti salju yang berputar. Siapa namamu? Putri Jenderal Besar Shen King. Salam kepada Yang Mulia. Keluarga Shen yang penuh kehormatan dan kemuliaan. Ternyata benar, mendidik putri dengan baik. Kamu juga ikut duduklah. Duduk di sebelah Pangeran ke-7. Baiklah. Kakak, tolong berikan tempat. Pindah sedikit untuk adik. Tidak tahu, Nona Shen mau duduk di mana? Titah Kaisar memintaku duduk di sebelah Pangeran ke-7. Ini membuatku tersisih. Sudahlah, cuma masalah kecil. Siapa tahu Kaisar melihat aku tersakiti, mungkin dia memihak keluarga Wen. Kalau dia suruh kamu mengalah, ya kamu nurut saja. Pesta minuman di istana. Makin ramai makin seru. Silakan duduk, Nona Shen. Nona Shen, silakan kemari. Aku benar-benar tidak tahu kalau Nona Wen begitu ramah pada orang lain. Yang Mulia, silakan coba ini. Biasa saja. Keahlian kuliner dapur kekaisaran adalah yang terbaik, namun Yang Mulia tidak senang dengan makanannya. Mungkin dia tidak menyukai makanan yang saya sajikan. Nona Shen cerdas dan baik hati, mengapa tidak membantu saya sekali ini saja? Sang putri sangat murah hati. Dia rela melepaskan jabatan apapun tanpa ragu-ragu. Asalkan Kaisar dan Nona Shen bahagia. Sepertinya putri keluarga Shen. Aku sangat ingin menyenangkanmu, Yining. Nona Shen memiliki kecantikan bak bidan. Aku merasa kasihan padanya. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Saya juga mengagumi kakak perempuan saya. Cocok sejak pertama bertemu. Maka biarkan Nona Shen tinggal sementara di kediaman Pangeran ke-7 beberapa hari untuk saling mendekatkan diri. Bagaimana? Baik, Yang Mulia. Saya akan segera mengatur pelayan untuk menyiapkan kamar untuk Nona Shen. Bagus, itu yang terbaik. Maka aku serahkan Shen King Er. Kepadamu. Baik. Dia memang ramah dan lapang dada, benar-benar punya gaya seorang wanita terhormat. Sayangnya, andai dia bukan putri keluarga Wen, itu akan lebih baik. Gerbongnya sempit, mana muat 3 orang. Bagaimana Nona Shen pulang ke rumah? Keluarga Shen itu kaya raya, tinggal kirim pesan, pasti mereka langsung kirim kereta kuda jemput. Naiklah. Mana bisa biarkan gadis menunggu sendirian di gerbang kota? Kalau sempit, kamu pulang dulu. Aku akan menemani Nona Shen. Kamu memilih dia daripada aku? Apa aku harus memilihmu dan meninggalkan dia? Ayo pergi. Sepertinya gosip di ibu kota tidak salah. Kabar ibu kota benar, tanah liar di utara. Nona besar keluarga Wen yang tumbuh besar Memang bodoh sekali. membuat marah Yang Mulia karena Saudara Yang Mulia tidak suka padaku. Satu-satunya cara adalah mendekati wanita bodoh ini supaya ada alasan. untuk sering tinggal di kediaman pangeran. Kereta akan datang segera. Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Baik, saya ikut kata kakak saja.
Kebetulan kita bertemu dengan terburu-buru. Saya bisa memilihkan hadiah untuk kakak. Baru kembali sekarang. Jelas sekali Anda sangat menyukai ini, Nona Shen. Itu sudah jelas. Anda sangat menyukai ini, Nona Shen. Suka atau tidak, yang penting Kaisar ingin kau menyukainya. Tapi aku hanya mencintaimu. Namun karena tidak ada penolakan langsung, pasti itu Kaisar. Aku sudah bilang padamu, kan? Kaisar mengatakan bahwa untuk mendapatkan posisi putra mahkota, seseorang harus mendapatkan dukungan dari keluarga Shen. Solusi terbaik adalah menikahi putri dari keluarga Shen. Tapi aku tidak berniat menikahinya. Lalu bagaimana dengan posisi Pangeran tanpa info dari pavilion naga tersebut? Apakah seluruh keluarga Wen harus menanggung resiko dari keputusanmu? Jadi, kau ingin mendorongku ke pelukan wanita lain? Kalau ini tidak melibatkan orang lain, aku rela melakukan segalanya demi keselamatan keluarga Wen. Tapi, Shen Qing'er. tidak boleh dikorbankan demi ini. Aning, kamu. Tunggu, hanya keluarga Wen dan Shen Qing'er. Lalu aku bagaimana? Aduh. Sudah jalan-jalan lama dengan Shen Qing'er, pinggangku sakit. Aku mau berendam di pemandian air panas dulu. Jawab aku, lalu aku bagaimana? Kamu ini bodoh sekali. Aku memang tidak bisa memberitahumu hasil pertimbangannya. Tapi, aku tidak mau. Aku tidak mau. Sudahlah. Punya kata itu saja sudah cukup. Barang diminta Nona Shen sudah dikirim? Sudah. Nona Shen mempersiapkan bahan mandi obat untuk putri pangeran. Bagaimana aku berani mengabaikannya? Sekarang putri pangeran seharusnya sudah menggunakannya. Yang mulia. Kenapa kakak menikmati air panas sendirian, tidak memanggil adik untuk bersama? Aku tidak suka mandi bersama orang lain. Kakak harus terbiasa. Nanti kita sebagai saudari akan makan bersama, Mandi bersama. melayani pangeran ketujuh bersama. Apa benar begitu? Sekarang, harem pangeran ketujuh. Masih di bawah kendali aku. Aku bilang tidak suka. Maka tidak boleh dilakukan. Apakah kakak akan melawan perintah raja? Nona Shen, coba tebak. Nanti, pertama melawan raja. Fuh. Atau pangeran ketujuh? Kamu. Keluar, ini kolam mandiku. Wen Yining. Karena kamu tidak mau menyerahkan posisi putri mahkota. Jadi tidak ada pilihan lain. Sudah ada mayat. Kakak. Kamu salah paham. Aku tahu pangeran ketujuh memikirkanmu. Meski jadi budak. Aku hanya ingin tetap tinggal di istana ini. Tidak merebut pemandian air panas dari kakak. Hanya ingin melayani kakak mencoba mandi obat keluarga Shen. Berani.
Wei Qiheng, keluar sekarang. Nona Shen. Obat ini ada masalah, kan? Pangeran ketujuh. Hamba sudah memeriksanya dengan teliti. Obat ini memang tidak mengandung racun. Bagaimana mungkin? Saya sudah menjadi tabib selama puluhan tahun. Memang belum menemukan racun apapun di dalamnya. Pandren. Saya yang menyiapkan obat ini, hanya untuk membuat kakak bisa meredakan kelelahan. Tapi aku tidak tahu apa yang kakak bilang ke kamu. Sampai kamu begitu menghina aku. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Aning. Benar. Tapi aku pikir, Pangeran ketujuh harus meminta maaf kepada Nona Shen. Jelas-jelas ini kesalahan dia, kenapa kamu suruh aku minta maaf padanya? Meski Nona Shen sengaja menyindir, aku bikin secangkir teh hijau yang enak. Tapi tidak peduli tujuannya. Dia tidak mencampurkan kamu harus meminta maaf padanya. Tidak perlu. Kamu tidak melakukan kesalahan. Karena ucapan Pangeran ketujuh, kamu dituduh membunuh. Ini tidak adil buatmu. Meskipun aku tidak menyukaimu, aku juga tidak ingin kamu dituduh dan dipermalukan. Nona Shen. Aku salah menuduhmu. Yang mulia, Anda tidak menuduhku salah. Tabib tidak bisa mendeteksi. Karena bahan obat itu sendiri tidak beracun. Tapi jika dicampur urutan tertentu, itu bisa mematikan seseorang. Aku sudah minum penawarnya sebelumnya, hanya menunggu untuk melayani putri mandi. Lalu itu bisa membunuhnya. Bicara. Siapa yang menyuruhmu? Itu karena keserakahanku sendiri, tak ada yang menyuruh. Kurang ajar. Aku bukan Aning. Aku tidak mudah ditipu olehmu. Kalau kau enggan bicara, maka bersiaplah masuk istana. Ayahanda Kaisar, Shen King mencelakai Putri Permaisuri. Putri Permaisuri selamat. Saya tidak akan banyak menuntut. Tapi aku hanya mohon, ayah, cabut keputusan sebelumnya. Maksudmu? Ayahanda, aku tak akan kecewakan Aning. Aku akan menikahi Shen King tapi aku juga tidak akan menyerah. Posisi putra mahkota. Shao Qi. Kau terlalu sombong. Anak akan membuktikan kemampuan sendiri. Agar ayah tahu. Posisi putra mahkota ini harus menjadi milikku. Yang mulia, Putriku bingung sesaat. Yika. Pangeran ketujuh mengabaikan putriku. Keluarga Shen kami telah setia sampai Lebih baik mati. daripada menerima penghinaan ini. Wei Qiheng, kita tidak boleh dengan putus hubungan seperti jika tidak, kita kehilangan dukungan, tapi akan mendapat celaan. Orang yang bisa mengubah situasi. Karena Pangeran ketujuh tidak keberatan, hamba akan memberikan Nona Shen. Tunggu dulu. Yang mulia, masalah ini sepertinya belum menanyakan pendapat Nona Shen. Nona Shen, semalam di pemandian air panas tubuhmu adalah tubuh seorang prajurit. Pastinya, sering membantu membawa sesuatu untuk berlatih memanah dan menari dengan pedang. Nona Wen, kamu. Untuk dirimu sendiri, tidak bisa menikah Pangeran ketujuh. Konyol. Wanita Lada Beladiri, kenapa? Apa dia benar-benar bisa pergi ke medan perang? Dia bisa. Dia bisa. Aku tidak mau menikah. Aku ingin seperti kamu. Pergi ke perbatasan utara memimpin menjadi panglima perang berikutnya. Kurang ajar. Yang mulia, Jenderal Shen, mengapa harus marah?
Aku ingin bertaruh dengan Jenderal Shen. Dan juga dengan Ayahanda Kaisar. Oh? Kamu mau bertaruh apa? Sejak kecil aku sudah nama besar Jenderal Shen yang memanah sasaran dari ratus, jadi aku bertaruh. Kemahiran memanah Nona Shen saat ini sudah setara dengan Jenderal Shen. Jika aku menang, Ayah Kaisar mengangkat Nona Shen sebagai jenderal dan memberinya izin memimpin. Jika aku kalah, aku rela menyerahkan posisi permaisuri Pangeran ke-7. Aning, kamu terlalu gegabah. Karena aku tidak hanya percaya pada Aku juga percaya padamu. kamu tidak akan biarkan orang jadi benar, kan? Baiklah. Jenderal Shen, ini strategi yang hebat. Bisa-bisanya memanfaatkan panah yang sudah tertancap untuk menutupi titik target. Panah terakhir Nona Shen, meskipun diarahkan dengan tepat, mungkin tetap akan menancap ke titik tengah target. Namun, akan terhalang oleh kumpulan bulu panah yang rapat dan jatuh ke tanah. King Er, Menyerah saja. Kamu sudah pasti kalah. hah, apa ini? Siapa yang bertaruh, harus terima konsekuensinya. Tetapkan Shen King Er sebagai Jenderal Penakluk Utara. Mulai hari ini, pimpin pasukan ke utara dan lindungi perbatasan utara. Terima kasih atas anugerah besar. Bangkitlah. Terima kasih, Kakak Wen. Aku akan ingat kebaikanmu ini. Iya benar. Pangeran ke-7 kita, demi mengeluarkanmu, berani menantang keluarga Shen. Selama aku di sini, keluarga Shen akan selalu mendukung Pangeran ke-7. Kalian pergilah istirahat lebih awal. Aning, kamu tahu sejak awal, Shen King Er akan menjadi kunci perubahan. Aku tidak tahu. Hanya saja, aku harus melindungi keluarga, tapi juga nggak mau menyerahkan orang yang ada di hatiku. Jadi, meski jalannya buntu, aku tetap harus coba temukan jalan keluar. Aning, beritahu aku. Apa aku orang yang ada di hatimu? Bodoh. Sejak membuka rantai itu, aku kan nggak pernah kabur lagi, kan? Shao Chi. Ikut aku sendiri sekali. Kamu sudah menguasai keluarga Shen. Ditambah dukungan dari keluarga Wen. Putra mahkota tidak mungkin bersaing denganmu. Besok aku akan memerintahkan memberhentikan putra mahkota dan mengangkat yang baru. Sekaligus, aku izinkanmu memimpin pemerintahan dengan kekuatan mendukung negara. Ini bisa memancing Taizi Jinche dari Inglongge. Simpan dulu ini. Ayahanda. Usiamu masih kuat. Tak perlu terlalu buru-buru. Shao Chi.
Ayahanda sudah tua. Yang bisa kulakukan hanya menertibkan pemerintahan untukmu. Supaya mereka patuh padamu. Aku akan berikan padamu menteri-menteri terbaik. Kau boleh mundur sekarang. Aning, ayo pergi. Sekarang juga. Sekarang juga. Aku akan wujudkan keinginanmu. Inilah dia. Yinlong hanya tunduk pada kaisar dan putra mahkota. Mengintai diam-diam setiap kata dan perbuatan para pejabat di ibu kota. Data tentang pelaku sebenarnya pembunuh keluarga Wen ada di dalamnya. Ada apa ini? Lampu di sini terlalu redup. Sulit untuk bergerak. Bagaimana kalau kita bawa kotaknya kembali dulu? Baiklah. Kalau bertemu orang keluarga Wen, habisi mereka. Apa yang kamu lakukan? Ning, Ning, lepaskan aku. Ning, jangan pergi. Kamu selalu membohongiku? Dari awal, kamu gak mau aku tahu kebenarannya. Atau, pembunuh keluargaku. Ternyata benar-benar kamu. Anin. Bukan aku. Mana mungkin aku menyakitimu? Baiklah. Kalau gitu, kasih tahu aku, apa rahasia di dalam kotak itu? Bilang, Asal kamu bilang. aku akan percaya kamu. Bilang saja. Bilang saja. Aku tidak bisa bilang. Aning. Kamu bilang pembunuhnya bukan kamu. Lalu bilang saja. Pembunuhnya hubungannya dengan kamu atau tidak? Wei Qiheng. Kamu selalu bilang. Lahir kembali untuk melindungi keluarga Wen. Semua janji sebelumnya ternyata cuma omong kosong. Aning, kamu mau kemana? Kalau kamu tidak mau membantuku, aku pergi mencari keluarga Shen, putra mahkota. Aku pasti bisa cari tahu kebenarannya. Aning, tenang dulu. Beri aku sedikit waktu lagi. Inilah hasil dari aku memberimu waktu. Aku hanya sementara belum memberitahumu kebenarannya. Beri aku sedikit waktu lagi. Tunggu pastikan beritanya, Aning. Aku janji padamu. Keluarga Wen tidak akan ada masalah. Wei Qiheng. Mulai sekarang, jangan harap aku percaya padamu lagi. Lepaskan aku. Aning. Berikan padaku.
Xiao Cui, kemasi barang, kita kembali ke rumah Wen. Tidak bisa. Aning, maaf soal kejadian tadi malam. Beri aku kesempatan untuk merawatmu, ya? Tidak berani merepotkan Pangeran Ketujuh. Aning, Pangeran Ketujuh bisa mengurungku lagi, tapi mulai hari ini, aku tidak akan makan atau minum. Jika Pangeran Ketujuh suka tubuh tak bernyawa, silakan saja. kalau begitu, makan obatnya dulu. Aku sudah suruh siapkan kereta kuda. Mengantarmu pulang. Ingat di kehidupan sebelumnya begini. Awalnya ikan dan burung, tiba-tiba semuanya mati. Ayah dimarahi kaisar, pulang dengan marah. Tak lama kemudian keluarga Wen, tapi itu terjadi 5 tahun kemudian. Nona. Gawat. Kaisar memerintahkan menegur tuan, menginstruksikan dia tinggal di rumah untuk merenung. Semua ini cocok kehidupan sebelumnya. Tragedi keluarga Wen terjadi lebih awal. Apakah karena tindak Membuat pelaku sebenarnya malah membahayakan keluarga Wen? Aning. Aning. Kamu juga sadar semuanya jadi lebih cepat, kan? Wei Qi Heng. Cepat katakan padaku, Rahasia di dalam kota. dan dalam pembunuhan keluarga Wen. Kalau tidak, akan terlambat. Katakanlah. Jika kamu bilang pelakunya kamu, Aku tetap ingin tahu kebenarannya. Bukan aku. aku ingin tahu rahasia kotak itu. Wei Qi Heng. Kamu pernah berjanji padaku akan menemukan pelaku dan melindungi Wen. Wei Qi Heng. Jangan buat aku membencimu. Wei Qi Heng. Jangan buat aku membencimu. Aning. Yang tercatat di dalam kotak itu adalah keputusan ayah untuk menangani keluarga Wen. Keluarga Wen. 3 generasi telah menjabat sebagai kekuasaan mereka menekan orang lain. Sudah lama ayah merasa khawatir terhadap mereka. Jadi, dia ingin pangeran menikahi putri Wen untuk menstabilkan keadaan. Jadi orang yang menikahimu adalah aku. Adalah kakak sulung. Semua boleh. Ini strategi penundaan. Begitu putra mahkota mengambil alih pemerintahan. Keluarga Wen harus disingkirkan. Aning, pembunuh yang sebenarnya yang kau cari adalah ayahku, Kaisar. Meski lahir kembali ribuan kali, tetap tak bisa melindungi keluarga Wen. Dalam kehidupan lalu, Wei Qiwan naik, keluarga Wen di posisi, Wei Qi Heng naik ke puncak. Keluarga Wen tetap di posisi, Bahkan, karena kecerdikan bodohku, berharap pernikahan aliansi melindungi dari putra, malah mempercepat semuanya. Kau bisa melindungi keluarga Wen? Perhatian ayahanda padaku melebihi bayanganmu. Jadi aku berjanji, selama aku ada, keluarga Wen takkan menderita sedikit pun. Tidak boleh. Semakin kamu peduli kepada keluarga, Kaisar hanya akan menganggap keluarga Wen semakin kuat. Akan membawa ayah ibu dari Kyoto. Aku tidak izinkan kamu pergi. Wei Qi Heng. Kaisar takut kekuatan keluarga Wen mengguncang istana. Kembalikan semuanya padanya. Jabatan dan kekuatan apapun. Semua itu tidak perlu lagi. Aku akan bercerai denganmu. Lalu membujuk ayah mundur dari jabatannya.
Tidak akan kembali ke ibu kota. Tidak akan terlibat sedikit pun dalam politik kerajaan. Aning, belum sampai sejauh ini. Kita pasti masih punya cara lain. Ini adalah cara terbaik. Ini adalah cara terbaik, Aning. Saat kamu memikirkan cara ini, apa kamu mempertimbangkan aku? Hah? Kamu bicara dong. Ah, aku tidak bisa mengorbankan keluarga Wen demi perasaan kita. Wei Qiheng. Lupakan aku saja. Hunus pedang, putuskan ikatan cinta. Aning, kamu benar-benar kejam. Tapi aku tetap mau memaksakan diri. Ayah. Kaisar memerintahkan Anda tidak menghadiri sidang 3 hari. Kenapa kamu menulis laporan? Di posisi ini, saya harus bekerja untuk rakyat. Setelah bencana banjir di Jiangnan, banyak pengungsi membanjiri ibu kota. Bagaimana mungkin aku berhenti? Pejabat lain juga bisa mengurus pengungsi. Ayah Kaisar sudah takut padamu. Jika kamu masih tidak berhenti, bagaimana keluarga besar Wen? Saya tidak merasa bersalah. Yang Mulia akan mengerti niat baikku. Tapi itu setelah tak ada ancaman, barulah dia ingat kebaikanmu. Ayah. Apa ayah rela mengorbankan nyawa kami? Hanya demi Yang Mulia memahami kesetiaan ayah? Hanya demi Yang Mulia memahami kesetiaan ayah? Ayah. Mundur dari jabatan saja. Ayah sudah meninggalkan kebijakan untuk menangani pengungsi. Anggap saja ini demi aku. Kita pergi bersama-sama. When AI Ching, APA Yang Injin Kamu Katakan Pada Hari, Ini Untuk Manasahati Aku? Yang Mulia, hamba sudah lanjut usia. Tak mampu menanggung beban lagi. Mohon Yang Mulia izinkan hamba mengundurkan diri dan kembali ke kampung halaman. Mohon Yang Mulia izinkan hamba mengundurkan diri dan kembali ke kampung halaman. Apa yang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba mundur dari jabatannya? Tuan Wen, Kau pikir dengan melepaskan semua ini, bisa pergi dengan mudah? Aku sangat menaruh harapan padamu. Sekarang Bengkana Banjir Melanda Selatan, Sementara Utara. Teras Diganggu Ola Suku Barber. Kelalaian besar ini. Hukumannya adalah mati. Mohon ampun, Yang Mulia. Ampuni Nyawa Tuan Wen. Ayahanda. Ananda berkuasa militer, namun gagal hentikan kekacauan di utara. Ananda rela menyerahkan lambang kekuasaan. Ayahanda bersikap adil. Anugerahkan hukuman mati pada Ananda. Bersikap adil. Anugerahkan hukuman mati pada Ananda. Shao Chi. Kamu benar-benar keras hati. Mau melawan aku? Saya tidak berani. Hanya berharap ayah menghukum saya sama seperti Tuan Wen. Sudahlah. Tadi aku hanya bercanda. Tuan Wen memutuskan untuk pergi. Aku izinkan kamu mundur dan kembali ke kampung halaman. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia.
Untung saja Pangeran Ketujuh turun tangan, kalau tidak, bukan hanya Tuan dan Nona, bahkan kepala saya pun sudah hilang. Jangan banyak bicara. Dosa mati diampuni, hukuman hidup sulit dihindari. Ayahku pejabat jujur, tidak punya banyak uang. Mulai sekarang, kita harus menjalani hari-hari sulit. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Pangeran Ketujuh, ini janji lain darimu? Ya. Aku membawa semua harta dari kediaman Pangeran Ketujuh. Dimasukkan ke dalam akun keluarga Wen kalian. Kamu, Aning, jangan tinggalkan aku. Kalau kamu mau pergi, bawa aku juga. kamu adalah putra mahkota. Kaisar masa depan. Bagaimana aku bisa membawa kamu pergi? Semua tidak penting lagi. Aku menjadi putra mahkota. Hanya untuk melindungimu. Jika tanpa dirimu, tahta putra mahkota ini, apa artinya? Tapi kita sudah berpisah. Aning, aku sudah memberikan semua harta padamu. Makan, minum, dan tempat tinggalku bergantung. Benarkah? Kau benar-benar ingin meninggalkanku? Masa seorang pangeran ketujuh tanpa aku bisa mati kelaparan? Lagi pula, Apa gunanya memelihara kamu? Berguna besar. Kalau berani menyentuh Tuan Wen, kamu sampaikan pesan ini, akan 10 kali. 100 kali lipat, balasan akan jatuh padaku. Apa aku ini cari mati sendiri? Ning, aku bisa menyeduhkan teh untukmu. Merias alismu. Dulu kan kamu yang membeliku hidup ini. Hidup selanjutnya, aku akan tetap bersamamu. Nona, ada kabar baik. Di kolam itu, 2 ikan koi kau hamil. Tolong kami. Tuan Wen, tolong kami. Tuan Wen, Tuan Wen tolong kami. Tuan Wen, tolong kami. Tuan Wen, tolong kami. Besok, serahkan ini kepada Kaisar. Tuan Wen, Kau sudah bekerja keras. Yang menderita bukan aku. Tapi Rakia. Cepat pergi. Jangan sampai ada yang melihat. Ayah. Tuan Li. Mengapa beliau datang mencarimu? Besok, Kita akan meninggalkan Kyoto. Tuan Li khusus datang setelah sidang untuk mengucapkan selamat tinggal padaku. Kamu datang untuk apa? Aku melihat banyak pengungsi berkumpul di depan pintu. Aku paham ayah sedih melihat ini. Aku datang khusus untuk melihatnya. Ayah, jangan khawatir. Ibu sudah menyiapkan dapur kecil untuk membagikan bubur. Kita hanya bisa membantu rakyat untuk masalah mendesak sementara saja. Tapi masalah besar ke depan juga bisa. Keadaan sulit di masa depan juga. Pangeran Ketujuh bilang, di istana, sudah mulai jalankan bantuan bencana peninggalan ayah. Tidak akan lama lagi, rakyat pasti bisa hidup dengan baik. Bagus. Mengundurkan diri. Mengundurkan diri, bagus sekali. Menteri Wen yang mengundurkan diri. Ternyata masih bisa menyerahkan laporan kepada Kaisar. Urusan di pengadilan. Apa sekarang keluarga Wen yang memutuskannya?
Lihat apa? Kereta kuda sebentar lagi datang. Tak disangka baru datang sebentar. Sudah harus kembali ke utara lagi. Utara juga bagus. Nanti, kamu bisa bebas keluar, berjalan-jalan atau liburan. Bahkan bisa bertemu dengan Shen King Er. Masih bisa jalan-jalan ke pasar Buddha. Tidak boleh. Pengungsi dari Kyoto. Belum ditangani, ya? Tapi hampir selesai. Menurut saran Tuan Wen, masih butuh waktu untuk diterapkan. Nanti, rakyat tidak akan lagi terlantar di jalanan. Kehilangan sandang dan pangan. Yang Mulia Ketujuh, Raja memanggil segera. Tentang rencana bantuan bencana dari Tuan Wen. Kessel 7. Kejahatan keluarga Wen sangat berat. Apa kamu mau bersekongkol dengan Ayah Raja. Rencana bantuan bencana Tuan Wen tidak ada masalah. Keadaan sudah berhasil dikendalikan. Aku yang bilang, adalah Wen Aiking di masa lalu. Sekarang sudah jadi rakyat biasa. Tapi berskongkol dengan Foxy di istana. Berniat menguasai pemerintahan. Dosa besar seperti itu harus dihukum bersama 9 generasi keluarganya. Keluarga Wen. Aning. Berhenti. Ayah Raja. Ingin mencari kesalahan. Tak akan kekurangan alasan. Kurang ajar. Orang tua yang sayang anaknya pasti akan berpikir jauh ke depan. Apa yang sebenarnya diberikan Wen Yining padamu hingga kau melawan raja? Penguil. Tangkap dia. Xiao Qi. Kamu benar-benar ingin melawan titahku? Kalau aku harus melindungi mereka? Kamu lebih memilih menentang ayah? Hanya untuk itu? Ya. Mulai sekarang, tidak ada lagi hubungan ayah dan anak antara kita. Qi Heng. Berhenti. Ayahanda. Aku ingin kau beri perintah untuk lepaskan keluarga Wen. Janji. Jangan sakiti mereka sedikit pun. Aning. Aku sudah meminta guru negara untuk menghapus tanda ibu anak itu. Meski aku mati di sini, kamu juga tidak akan terluka sedikit pun. Aku sudah berjanji. Akan melindungi keluarga Wen. Qi Heng. Jangan lakukan hal, kumohon padamu. Kakak. Baiklah, Apa yang kamu kata? aku setuju dengan semua permintaanmu. Orang-orang. Sampaikan titahku. Menteri Wen yang telah berjasa bagi istana. Siapa pun. Tidak boleh menyakiti keluarga Wen, baik besar maupun kecil. Langit dan bumi, semesta luas. Ayah dan ibu. Jangan terlalu capek, istirahat dulu. Ibu, Ning Er nggak capek kok. Guru, kamu nggak capek, kami capek. Iya benar. Berita dari ibu kota. Pangeran ketujuh naik tahta, hanya 1 bulan. Setelah dia stabilkan bencana di Jiangnan. Dia malah kasih tahta langsung ke pangeran pertama. Pangeran ketujuh ya, itu hati orang suci. Ayah, Anda bukan lagi Tuan Wen seperti dulu. Jangan khawatir ini dan itu setiap hari.
Jalani hidup sendiri dengan baik. Itu utama. Benar sekali. Kamu seharusnya lebih banyak perhatian ke Ning-er. Ning-er kita sudah besar, sudah saatnya dipikirkan soal pernikahannya. Pernikahan? Akutahu. Mak Comblang kemarin datang ke guru. Untuk mengenalkan pria baik untuknya. Pak Guru memang tidak mau menikah. Kenapa Pak Guru tidak menikah? Lamaran ditolak, Pak Guru sudah berkeranjang-keranjang. Sampai Mak Comblang pusing dibuatnya. Diam, kamu cerewet sekali. Siapa bilang wanita hanya punya satu pilihan, yaitu menikah? Kalau saya tidak suka. Hidup ini saya gunakan untuk jadi guru, menertibkan yang nakal. Beruntung bertemu seseorang yang saling mencintai. Berani tanya. Sudahkah ada cinta dua hati yang saling merindu?